Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah Sungai Bengawan Solo yang melintas di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tak terasa, tahun 2019 telah dilewati. Selama setahun ke belakang, banyak kejadian yang terjadi. Dalam melaksanakan tugasnya, BBWS Bengawan Solo melaksanakan berbagai macam kegiatan. Dan ini dia rangkuman kegiatan selama tahun 2019. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air diperlukan penanganan secara struktural. Di tahun 2019 ini, BBWS Bengawan Solo melaksanakan pembangunan bendungan, yaitu Bendungan Gondang di Kabupaten Karanganyar dengan tampungan 9,15 juta meter kubik. Bendungan Pidekso di Kabupaten Wonogiri dengan tampungan 17 juta meter kubik. Bendungan Tukul di Kabupaten Pacitan dengan tampungan 4,98 juta meter kubik. Bendungan Bendo di Kabupaten Ponorogo dengan tampungan 43 juta meter kubik. Bendungan Gongseng di Kabupaten Bojonegoro dengan tampungan 14,75 juta meter kubik. Bendungan Jelantah di Kabupaten Karanganyar dengan tampungan 11,96 juta meter kubik. Dukungan dalam program ketahanan pangan dilaksanakan dengan melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi pada daerah irigasi Sungkur di Kabupaten Ponorogo, daerah irigasi Gondang di Kabupaten Karanganyar, daerah irigasi Bendo di Kabupaten Ponorogo, serta pembangunan daerah irigasi Sukodono di Kabupaten Gresik. Untuk mengatasi permasalahan pengendalian daya rusak air, BBWS Bengawan Solo melaksanakan kegiatan pengendalian banjir Kali Jeruan di Kabupaten Madiun, perlindungan tebing Sungai Bengawan Solo di Widang Kabupaten Tuban, pembangunan pintu air Demangan di Kota Surakarta, pengendalian sedimen Kali Bungkrah di Kabupaten Pacitan, serta pembangunan ground seal di Kabupaten Bojonegoro. Air merupakan kebutuhan utama. BBWS Bengawan Solo melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan air dengan pembangunan Embung Sukodono di Kabupaten Gresik, Embung Pendem di Kabupaten Magetan, dan peningkatan kapasitas sumur-sumur pompa air tanah. Pada tanggal 4 Januari 2019, Presiden Joko Widodo meninjau proyek pembangunan Bendungan Bendo di Desa Ngindeng, Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, yang kapasitas tampungannya sebesar 43 juta meter kubik, mengairi daerah irigasi seluas 7.800 hektar lahan pertanian di Kabupaten Ponorogo seluas 4.500 hektar dan Kabupaten Madiun seluas 3.300 hektar. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan Bendungan Gondang di Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 2 Mei 2019. Bendungan Gondang memiliki kapasitas tampung sebesar 9,15 juta meter kubik dan luas genangan sebesar 43,86 hektar dengan manfaat air baku sebesar 200 liter per detik untuk daerah Karanganyar dan Sragen, irigasi seluas 4.680 hektar, reduksi banjir sebesar 639,22 meter kubik per detik, dan pariwisata. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono melakukan kunjungan kerja ke SPAM Wosusukas di Kabupaten Wonogiri dan Bendungan Pidekso di Desa Pidekso, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. SPAM Wosusukas berfungsi untuk penyediaan air minum di Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar, dan Solo. Sedangkan Bendungan Pidekso berfungsi untuk pengendali banjir dan terdapatnya air tampungan yang dapat digunakan untuk memenuhi berbagai keperluan di musim kemarau, menyediakan air irigasi untuk lahan seluas 1.500 hektar, dan menyediakan air baku sebesar 300 liter per detik. Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo telah melakukan revitalisasi danau UNS. Dalam peresmian oleh Dirjen Sumber Daya Air Hari Suprayogi menyampaikan bahwa air dan danau bisa dijadikan bahan eksperimen bagi mahasiswa di Universitas 11 Maret dan dapat memberi efek positif bagi sivitas akademika. Dalam rangka menyebarluaskan informasi tentang sumber daya air di wilayah Sungai Bengawan Solo, di-launching Bengawan TV untuk melengkapi media sosial yang sudah dimiliki. Rubrik dalam Bengawan TV yaitu Inspirasi Bengawan yang mengemas sosok inspiratif di Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo. Cerita Bengawan yang menyajikan berita singkat yang mengulas kegiatan BBWS Bengawan Solo selama 1 minggu terakhir.
Bengawan Talk Show yang menyajikan berita live saat peringatan Hari Nasional yang menghadirkan narasumber internal maupun eksternal balai. Dan figur Bengawan yang menampilkan sosok yang berperan dalam menjaga kegiatan operasi dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air di wilayah Sungai Bengawan Solo. Bengawan TV berfungsi sebagai media komunikasi untuk menyampaikan informasi dan edukasi terkait sumber daya air di wilayah Sungai Bengawan Solo. Wakil Presiden Republik Rakyat Tiongkok Wang Qishan mengunjungi Bendung Karatirto Nadi bersama Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudiatmo, didampingi oleh Kepala SNVT PJS ABWS Bengawan Solo Andri Rahmanto Wibowo. Wang Qishan pernah berkunjung ke Solo pada tahun 1960 dan pernah ke Kali PP, jadi rasanya seperti nostalgia. Wang Qishan juga senang sekali dengan lagu Bengawan Solo yang kerap ia nyanyikan lagunya di Cina. Berbagai inovasi terus dilakukan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo untuk meningkatkan layanan terhadap masyarakat. Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo meluncurkan Drive-thru Lisa, layanan data dan informasi sumber daya air. Drive-thru Lisa merupakan layanan data dan informasi sumber daya air yang diperuntukkan bagi masyarakat, seperti sivitas akademika atau mahasiswa yang membutuhkan data tentang sumber daya air. Data tentang sumber daya air sangatlah banyak dan terus berubah setiap saat, sehingga diperlukan pelayanan data yang terus terupdate. Di bulan Februari, di lingkup Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo terjadi beberapa pergantian jabatan. Kegiatan ini dalam rangka penyegaran dan peningkatan karir pegawai BBWS Bengawan Solo. Pejabat yang bermutasi adalah Dr. Randa Nova Dorma Sirait Sarjana Teknik Master Teknik, Insinyur Budi Sucahyono Master Science, dan Duki Malindo Sarjana Teknik Master Science. Sedangkan untuk pejabat yang bergabung ke BBWS Bengawan Solo adalah Dwi Agus Kuncoro, Sarjana Teknik Master Teknik Magister Manajemen. Di Hari Air Dunia yang ke-27, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo mengadakan berbagai macam kegiatan. Di antaranya bersama PMI Surakarta menyelenggarakan donor darah di Klinik Kesehatan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo. Peringatan Hari Air Sedunia tingkat Provinsi Jawa Tengah dipusatkan di Rawa Jombor, Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Acara hari ini merupakan puncak acara peringatan Hari Air. Peringatan Hari Air Sedunia ke-27 ini ditandai dengan launching gerakan komunitas Ghost to Tumbler untuk mengurangi sampah plastik. Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo berpartisipasi dalam Seminar Nasional Bendungan Besar tahun 2019 dengan tema Pembangunan dan Pengelolaan untuk Pencapaian Visium 2030 dengan karya tulis yang berjudul Best Practice Pengelolaan Bendungan dengan Instrumen Maturity Matrix pada Komponen Surveillance di Unit Pengelolaan Bendungan BBWS Bengawan Solo. Penanaman sedimen dengan tanggul penutup closure dike di dalam Waduk Wonogiri dan dinding halang sebagai solusi lapisan pirokrastik di tubuh Bendungan Pidekso, Wonogiri, Jawa Tengah. Sebagai wujud rasa syukur untuk negeri tercinta ini, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo menyelenggarakan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-74. Dimulai dengan upacara bendera pada tanggal 17 Agustus 2019 yang diikuti oleh seluruh karyawan BBWS Bengawan Solo. Untuk mempererat persatuan dan silaturahmi, seluruh karyawan BBWS Bengawan Solo tersebar di kantor Pabelan, Palur Madiun, Bojonegoro, dan Babat Lamongan, dilaksanakan kegiatan lomba sebagai peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo berpartisipasi dalam Seminar Internasional Pertemuan Ilmiah Tahunan Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia ke-36 dengan tema Kemajuan Manajemen Sumber Daya Air dalam Tantangan Global. Diselenggarakan di Politeknik Negeri Kupang dengan karya tulis berjudul Forensic Engineering untuk Kekeringan, aplikasi si kering untuk penanganan kekeringan terintegrasi dan securing water resource dan reducing futurist torque forward looking decision, simulasi pemberian air irigasi pada daerah irigasi Pacal di BBWS Bengawan Solo, teknologi konservasi air pada daerah semi kering melalui rice return, dan hubungan kekeringan meteorologis daerah aliran Sungai Bengawan Solo terhadap El Nino Southern Oscillation.
Tanggal 3 Desember merupakan hari yang sangat bersejarah bagi insan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Untuk memperingati Hari Bakti PU ke-74 ini, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo mengadakan upacara bendera peringatan Hari Bakti PU yang ke-74. Untuk meningkatkan semangat kerja, diselenggarakan beberapa kegiatan seperti lomba badminton, jalan santai, tenis meja, lomba paduan suara, lomba gateball, dan upacara Hari Bakti PU, pameran hasil kerja, sepeda gembira, pertandingan persahabatan sepak bola antar balai, dan nonton wayang orang bersama. Memasuki musim hujan, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo menyelenggarakan apel kesiapsiagaan bencana 2019-2020 di lingkungan kantor Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo. Maksud dan tujuan apel ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat serta tanggap dalam menghadapi bencana banjir, sigap dan peka terhadap banjir di tahun 2020. BBWS Bengawan Solo selalu melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan sumber daya air di wilayah Sungai Bengawan Solo. Untuk meningkatkan sinergi pengelolaan air dari hulu ke hilir, dilaksanakan sidang tim koordinasi pengelolaan sumber daya air yang beranggotakan unsur pemerintah dan non-pemerintah. BBWS Bengawan Solo juga menjalin kerjasama dengan berbagai instansi, diantaranya koordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah dan Jawa Timur, komunikasi dan silaturahmi dengan DPR RI, DPRD baik provinsi dan kabupaten serta sivitas akademika intens dilakukan. Komunitas yang tumbuh di wilayah Sungai Bengawan Solo, masyarakat umum dan segala pihak yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air berperan aktif bersama dengan BBWS Bengawan Solo. Secara internal, BBWS juga melakukan kegiatan peningkatan kemampuan melalui pelatihan, peningkatan kemampuan petugas atau pengawas BBWS Bengawan Solo, pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air, efisiensi dan optimalisasi penggunaan air, penertiban penggunaan air, dan juga bekerja sama dengan instansi lain. BBWS Bengawan Solo juga mengajarkan masyarakat untuk mandiri dalam mengelola sumber daya air, seperti mengajarkan bagaimana mengolah air hujan dan membuat alat elektrolisa air. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan BBWS Bengawan Solo bertujuan untuk pengelolaan sumber daya air yang semakin optimal. Semoga segala pengalaman baik di tahun ini dapat terus meningkatkan semangat kerja Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo. Kita songsong masa depan yang lebih gemilang untuk Bengawan Solo yang lebih baik.